Assalamualaikum, selamat bertemu kembali bersama Abang Joy di Abang Joy YouTube channel. Kepada rakan-rakan yang baru menonton video reaction Abang Joy adalah peminat Leslar. Tapi Abang juga mereact kepada apa juga video. So, tinggalkan komentar-komentar Anda di bawah beserta link-link video yang kalian ingin Abang reactkan. Selalu terbalik itu bahasa. Oke, guys, jangan lupa like, share sekiranya bermanfaat, dan jangan lupa subscribe Abang Joy. Janganlah lupakan. Subscribe kan gratis. Tapi video kali ini cerita pasal keluarga Leslar. Abang tahu, dan ramai juga yang tahu, terlalu ramai mereka yang menghujat, ataupun lebih kurang perkataannya kalau di Malaysia ini menyindir, menghujat, berkata-kata sesuatu yang tidak bagus ke atas Leslar. Tapi ada satu video yang diberikan kepada Abang Joy mengatakan tentang bagaimana pula keluarga Leslar menghadapinya. So, sebelum kita bermula, Abang ingatkan, ini adalah video react. Tajuk video ini adalah The Secrets of Leslar Full Video, Kami Sedih Difitnah. Abang dapat video ini daripada Leslar Entertainment. Ya guys, so semoga bermanfaat videonya. Mari kita lihat sehingga habis dan kita react. Let's move. Kenapa mereka akhirnya untuk memutuskan menikah secara agama? Kalau dari saya pribadi, ya alasannya ya karena mereka juga udah minta izin, dan walaupun sebelumnya ya saya sempat nggak ngasih izin karena kan saya pengennya ya nggak mau menikah agama dulu. Kepada yang tidak kenal, ini adalah Bapak Lesti ya. Sorry Abang tangguh. Pada awalnya Bapak Lesti begitu tidak setujulah, tidak mau mereka menikah. Kita dengar lagi. Dulu pengennya langsung aja nikah, tapi karena situasinya sekarang ya seperti karena ada COVID yang belum tentu si Dede kapan bisa melaksanakan pernikahan secara nasional. Yang jadi alasan paling tepat itu karena si Dede katanya dia bilang jadi biar nggak risih aja, dan jadi karena kan ini programnya mereka selalu barengan, syuting bareng, terus banyak yang program bareng, terus pulang sering malam, walaupun ya dia tuh juga ngerasa nggak enak aja gitu, terus ya, betul lah. Sama bapak terus. Sebagai seorang ibu bapak, rasanya nggak enak anak perempuannya bersama laki-laki, keluarnya ke sana ke sini, ya kerja bukan jalan-jalannya. Lepas itu baliknya lewat malam, rasanya itu tetap tidak enak guys. Biarpun ada kawan-kawan, itulah tanggung jawab seorang ibu bapak. Kita kena paham itu ya. Lanjut. Walaupun diantara sama bapak tuh nggak enak karena itu biar nggak risih katanya. Dan itu juga ada saran dari Ustadz Sufi, katanya ya lebih baik nikah agama dulu biar kalian bebas mau pulang malam kayak mau syuting bareng kayak gitu. Betul. Sejak kapan mereka merencanakan ingin menikah secara agama? Dari awal mereka dekat. Macam apa yang tanya? Itu dari Bilar udah ada pembicaraan. Maksudnya dia udah ngadap ke saya. Ada sebelum dia tuh deket banget sama Dede tuh dia bicara dulu sama saya bahwa dia mau ada bincang dengan sama Bapak. Dede. Gitu. Dan lanjut selanjutnya terus dia juga kesini bawa orang tuanya, walaupun itu untuk silaturahmi dulu, dan untuk seterusnya, dan akhirnya mereka juga keluarganya datang juga yang lumayan agak banyakan waktu itu, dan itu untuk membicarakan hal yang lebih serius lagi. Ya bisa dibilang itu lamaran, tapi itu ya lamaran dari ya intinya dari pihak keluarga mereka juga udah ada niat, karena mungkin dari kakak Bilarnya udah minta mereka untuk datang juga ke saya gitu, kita sekeluarga. Oh begitu. Waktu itu apa lagi? Abang lupa baca tadi itu apa? Sebentar ya guys. Mereka untuk datang juga ke Sorry, saya, gitu. Abang tengah kusyuk sampai lupa baca. Bagaimana awal Dede Lesti meminta izin ke AA Betty? Waktu itu apa lagi di ini
Bandung. Oh. Aku ditelepon sama Dede sebenarnya Hamin 1. Hamin 1 dia telepon deh, di mana di Bandung, aku bilang. Dede mau nikah besok. Kok mendadak? Ya jadi ada beberapa alasan katanya. Pertama ya mungkin Dede dapat saran juga dari Ustadz Suki. Terus kedua Dede nggak mau, kayak dia bilang gini, nggak mau ngebebanin orang tua. Jadi dalam artian gini, kalau misalkan dia bareng-bareng ada proyek bareng gitu kan, otomatis kalau public figure kan dituntut untuk dekat terus dekat gitu kan. Tengok guys, Lesti sudah bagi tahu kepada AA nih, kalau tak silap adik ya, betul ya? Yang niatnya itu bagus, dipercepatkan sebab mereka selalu bersama dan semuanya, dan dia Lesti pun ada kebenaran. Bagus Lesti ini punya perangai guys sebenarnya, bukan dia membelakangkan keluarga. Kita lanjut. Jadi fitnah, nah itu kan dosanya kan, dosa. Kalau belum nikah itu dosa masih ditanggung bapak, dia bilang itu. Jadi kalau mungkin awalnya sih kan. Ingat dosa guys, ingat dosa. Dia ingat bapaknya. Abang terharu Mudah-mudahan anak-anak kita ingat selalu atas apa saja perbuatan mereka ingat keluarga, ingat kepada kita sebagai ibu bapa. Ingat tuh anak-anak di luar, jangan lupa ibu bapanya. Buat apa-apa pun jangan lupa keluarga. Lanjut. Karena kerjaan, tapi kayak serba salah aja gitu, kayak serba salah buat Dede biar semuanya ini lebih nyaman, lebih enak dan lebih nyaman lagi ya. Kalau bisa, walaupun berbicara dosa kita nggak pernah tahu ukurannya seperti apa, tapi intinya Dede pengen mengurangi itu. Syukur alhamdulillah, bagus, niat bagus. Beban terhadap orang tua ya. Tapi kesian keluarga Nia, bapak pasti terkesan. Jadi sorotan kan bapak, Dede gini ya. Kalau misalkan Dede udah nikah, walaupun jadi sorotan nanti ke depannya, tetap menjadi sorotan, tapi nanti kita bisa menampik itu. Dia bilang bisa klarifikasi itu. Kita juga bisa ngomong bahwa kita itu udah nikah. Kalau udah nikah kan ya udah. Cakap lah apapun. Oke, bagaimana awal Lesti minta izin ke mama tentang keinginan Dede untuk menikah agama? Macam mana pula Lesti tanya ibunya? Sebenarnya sih Dede ngomongnya ke mama dulu ya, sebelum ke bapak. Dia ngomong dengan mama dulu. Biasalah kan? Kalau Dede begini nikah manja ya? Mama dulu. Hari kata mama ya bilang aja ke bapak, terserah bapak, kan bapak yang wali bertanggung jawab. Nikahkan. Kalau kata mama ya udah, kalau mama jalan yang terbaik aja. Sedih pula. Orang tua khawatir gitu. Itu dia saran dari mama, digituin sama Dede. Ya akhirnya masuk kabuk. Potong bawang. Bagaimana tanggapan ayah tentang berita yang beredar perihal pernikahan agama mereka? Ini abang mau tahu. Pasal abang pun seorang bapak. Ini aja, mereka mau memberitakan seperti apa, kalau misalnya memberitakan miring atau seperti apa terserah. Karena kan kita udah punya keyakinan, maksudnya keyakinan itu, ya udah anak saya udah sah aja, udah halal dari dulu misalnya. Terus ya secara logika aja, kalau dulu kan nggak pernah kalau melepas anak saya pulang malam-malam, pulang misalnya berangkat sendiri. Karena kan ya kalau sekarang kalau kesini-kesininya setelah dia dihalalkan walaupun secara agama, ya saya merasa lega dan merasa tenang, santai aja gitu kan. Nah itu mereka mau memberitakan ini, memberitakan nggak enak gimana, itu mah terserah, itu hak mereka. Kuat hati yang penting bapak. Saya udah merasa tenang aja gitu ya. Karena merasa ya udahlah, yang penting kan udah halal, mereka mau ngapain juga, mau pergi kemana juga, betul juga atau gimana terserah. Yang penting dari sudut agama sudah sah. Lalu bagaimana tanggapan tentang rangkaian acara mereka kemarin? Jadi gini ya, mereka itu kan public figure ya. Jadi ada hal yang
bisa dikonsumsi, ada hal yang harus konsumsi publik, ada juga yang tidak perlu. Menurut dan mereka juga menurutku ya, dalam kondisi mereka tuh apa ya, pernikahan mereka tuh nggak untuk mereka aja, nggak untuk mereka berdua aja gitu. Ada banyak orang yang sayang mereka, ada banyak. Abang juga, abang sayang dengan keluarga ini juga. Sedap sebab pula rasa ya. Perjalanan cinta mereka gitu kan. Sebenarnya gini, jadi kenapa kita memutuskan untuk menikahkan secara agama dulu itu kan biar intinya Bapak bilang tadi biar lega. Tapi dan kenapa lagi ada rangkaian-rangkaian lain. Nah, itu kan menurut perspektifku, jadi yang rangkaian yang lamaran kemarin di TV, terus akad dan lain sebagainya itu sajian. Kalau menurut aku ya, ini perspektif aku aja ya, sajian buat macam abang pernah cakap lah, buat orang-orang yang sayang untuk semua orang yang sayang dengan juga bisa Lesti menyaksikan kebahagiaan Leslar gitu. Apakah mereka sudah melakukan lamaran jauh sebelumnya? Lagi awal lah. Lamaran memang kalau misalnya untuk secara pribadi ke keluarga itu sudah dari awal gitu kan. Sebelum lamaran di Bandung di acara di TV. Ya itu karena kan ya seperti tadi diceritakan Ahmad saya, karena kita juga pengen berbagi kebahagiaan Leslar ke atau ke yang mencintai Leslar. Nah, untuk rangkaian yang akad nikah kenapa harus 2 kali? Kalau secara agama ya memang udah dari awal, udah nikah agama udah, dan itu untuk lebih jelasnya mungkin nanti Ustadz Suki yang akan menjelaskan. Dan untuk kalau ya kan karena udahnya itu karena itu masih nikah agama, sedangkan kita juga pengen secara agama, secara negara juga ya. Kita adakan juga rangkaian nikah negara yang itu bisa disaksikan oleh seluruh umat gitu. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimpan rahasia mereka selama ini? Kita bisa ini simpan rahasia paling susah nih guys. Berita-berita yang simpang siur yang di luar dibikin sama oknum-oknum netizen yang ini sama oknum-oknum itu juga ya. Inilah jawabannya. Jadi pada dasarnya kalian itu harusnya lebih ini lagi ya, lebih selektif lah, menelan. Betul. Makan, kalau kita kan lagi makan juga kita kan pilih-pilih harus apa yang bisa dicerna, apa yang bisa di ini. Kalau misalkan belum tentu beritanya itu, jangan disebar. Ngobrol nggak baik, karena selama beberapa waktu belakang, walaupun emang kita menanggapinya dengan santai, tapi tetap jadi pikiran balik gitu. Betul guys, abang tambah sedikit. Sebenarnya yang menonton video reaction abang ini bukan Indonesia saja, tetapi rakan-rakan abang di pejabat, rakan-rakan jiran, rakan-rakan sepermainan, ya, mereka juga ada melihat reaction abang dan juga mendengar cerita-cerita Lesti. Mereka juga terfikir, mereka juga ada bercakap. Nah, Lesti itu belum kawin, selalunya begitu. Lepas itu waktu kawinnya betul ada perutnya membesar sedikit. Apa? Iyalah seperti orang kata omongan yang ya paham ya. Abang mau sebut balik pun ya orang bertanggapan yang salah, cakap-cakap yang tidak betul. Biasalah itu. Abang tinggal apa? Bila kawan-kawan cakap begitu, abang cuma bilang sabar, mesti ada ceritanya, mesti ada ceritanya. Ya, kita jangan tambah lagi benda yang kusut, tambah kusut guys. Lanjut. Sorry ya, abang banyak cakap. Tapi itu terharu ya. Alhamdulillah, sekarang senang banget. Alhamdulillah, bersyukur akhirnya kita bisa menepis semua berita-berita. Syukur alhamdulillah. Bagaimana cara ayah menyikapi pertanyaan dari fans atau kalangan media? Ini paling susah agaknya nih. Diumumkannya sekarang gitu. Saya juga memang ini yang selama ini saya tahan-tahan pertanyaan orang, walaupun banyak yang nge-DM ke saya atau yang dari netizen yang menuduh anak saya miring gimana ya akhirnya ya udah terbuka sekarang
lega lah gitu kan ya, betul. walau bagaimanapun ya kita ya kata anak saya tadi santai kita menanggapinya, tapi kan kita juga manusia biasa, Ya, kita betul. punya perasaan. Betul. Kalau ada kata-kata yang nggak enak, kita juga tetap aja kita jadi tekanan. Betul. Tekanan tuh. Ya, kalau sakit jangan bicara sakit, kalau gini sakit mah kan bisa gering gitu. Ya intinya kita lebih lega lah sekarang. Walaupun kemarin kita udah merasa lega, ya dari awal kita nikah secara agama udah itu juga udah lega, udah kita kata orang Sunda tuh udah nggak hariwang, udah nggak khawatir lagi. Yeah. Terus kita udah nikah juga secara negara, alhamdulillah udah. Tapi ada satu yang yang belum diutarakan waktu itu, ya karena Dede itu sebenarnya udah nikah agama sejak lama, sebelum lamaran, sebelum akad nikah secara negara. Intinya sih semua keputusan yang Bapak sama Mama ambil itu menurut mereka dan menurut kami, menurut Mama Bapak dan kedua anaknya itu keputusan terbaik, itu jalan yang terbaik yang memang bakal jadi jadi hal yang bakal jadi lebih hal tersebut hal yang harus diambil dan jalan itu jalan terbaik intinya gitu loh. Semua keputusan kita yang telah diambil sama Bapak, Mama dan keluarga itu insya Allah itu yang terbaik. Itu nggak ada pemikiran ke arah manapun, intinya kami ngambil jalan yang terbaik. Gimana bagusnya tetap berjalan. Dan maksudnya ya sambil intinya ini nikah agama dulu tuh karena ya kita juga belum tahu nih kapan nikah secara negara bisa dilaksanakan. Nah itu selama proses itu kan, sedangkan untuk di Dede kan banyak program terus ngurus masalah untuk persiapan pernikahan juga sering bareng. Nah itu ya untuk menghindari salah satunya ya terutama kalau masalah fitnah sih ya kesampingkan dulu. Ya, fitnah kesampingkan dulu. Saya pribadi menghindari dosa itu. Ya, nomor satu hindari dosa. Sebentar, apa alasan keluarga sampai akhirnya menyetujui mereka untuk menikah agama dulu? Jadi kan Bapak bilang bahwa kita nggak tahu kondisi sekarang tuh kayak gimana. Nah, itu yang sebenarnya kita takutin. Itu yang sebenarnya kita takutin dan terbukti bahwa kemarin akad Dede pun diundur-undur ya berapa kali diundur gitu. Nah itu adalah kekhawatiran kita sebagai keluarga, apalagi Dede dan tadi Bapak bilang banyak kerja bareng berdua gitu kan. Untuk menghindari dosa, kalau fitnah sih udah pasti lah, udah ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa menepis itu. Nah dan terbukti abaikan saja kebijakan pemerintah memutuskan untuk mengundur. Nah inilah menurut kami ya menurut gua tadi juga bilang ini adalah jalan yang terbaik untuk menghindari itu. Intinya untuk menghindari dosa. Walaupun masih saya masa bodoh amat. Ya semua keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya, dan itu ada yang ngomong kesana kemari itu adalah konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Ya nggak apa-apa, itu yang penting insya Allah kita mencari jalan yang terbaik. Nah, gitu. Bagaimana ayah setelah menjawab semua fitnah yang telah beredar di media? Gimana sih perasaan ayah masa anaknya dituduh katanya hamil duluan, dituduh hamil, pokoknya dituduh sebelum nikah udah hamil. Kalau masalah dituduh hamil nggak apa-apa, alhamdulillah memang itu ya hamil benar. Tapi kalau dituduh hamil sebelum nikah, nah itu memang mengganjal. Iya. Tapi mereka sudah nikah kan? Nih, habis. Oke. Guys, bagi abang keluarga Lesti, tak tahu lah macam mana nak describe guys. Pasal keluarga Lesti ini, terutama ayahnya cukup kuat. Adiknya, mama, ibu kepada Lesti,
Mereka cukup kuat untuk bertahan, guys. Yang penting di hati mereka, mereka sudah tahu Lesti dan Bilar sudah halal, sudah nikah. Jadi apapun orang nak cerita, apapun orang nak cakap-cakap yang tidak bagus, mereka sedia tahu tidak apa, sebab mereka sudah nikah. Yang pentingnya sudah berlandaskan agama. Mereka sudah pun ikut tuntutan agama, yaitu bernikah. Itu yang nomor satu. So, tidak heran kalau ada yang cakap muka-muka mereka jalan ke sana pegang-pegang and so on, sudah tidak jadi masalah sebab sudah pun nikah. Bukan kawin saja, nikah. Aku terima nikahnya, sah. Itu yang untuk orang Islam. Tapi daripada Abang Joy, Abang boleh katakan bertuahnya Lesti dan Bilar, terutama Bilar, ya. Bilar, kalau dengar, Abang Joy bagi tahu sebagai orang tua. Abang orang tua, ya. Bersyukur kerana berjumpa dengan Lesti, dan paling besar perlu Bilar syukuri adalah berjumpa dengan mertua yang sekuat dan sehebat, malah sebaik ini. Daripada Abang Joy, Abang mohon maaf sekiranya ada salah perbuatan, salah tutur kata. Daripada Abang Joy, peminat Leslar Malaysia. Kalau ada yang belum tahu, Abang bagi tahu lah, Leslar Malaysia. Abang ucapkan ribuan terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, tekan like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Daripada Bang Joy, jiwa mesti muda. Adios amigos. Assalamualaikum.